Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya izin menyampaikan sedikit, mudah-mudahan ada bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya hadirin sekalian, siapakah orang bertakwa? Bagaimana ciri-cirinya? Setidaknya ada 3 karakter. Ada kriteria untuk orang bertakwa. Di ayat selanjutnya Allah sampaikan ini merupakan karakter orang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama yang kita cermati dalam ayat berikutnya, ayat 134 surat Ali Imran, bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Inilah ciri orang bertakwa. Ketika kita memposisikan diri kita ingin menjadi orang bertakwa, maka kita harus mampu menginfakkan harta kita baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Kalau orang yang lapang, luas rezekinya, mungkin dia mampu untuk berinfak, bersedekah dengan sejumlah yang banyak. Tetapi ketika orang yang sempit rezekinya, tapi dia mampu untuk menginfakkan hartanya, inilah orang yang bertakwa sesungguhnya. Kalau kita bandingkan orang yang kaya, yang uangnya mungkin ratusan jutaan bahkan miliaran rupiah, ketika dia berinfak 1 juta dibandingkan dengan orang yang tidak diluaskan rezekinya Allah dengan berinfak 50.000, ternyata nilainya lebih besar di hadapan Allah orang yang berinfak 50.000, karena orang ini dalam keadaan sempit rezekinya tapi dia tetap berinfak. Inilah yang menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat yang lain pun Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mampu, yang diluaskan rezekinya, berinfaklah dengan kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, berinfaklah dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Allah tidak memikirkan beban kepada seorang kecuali dengan kadar kemampuannya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra, kelak Allah akan berikan kelapangan setelah kesempitan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua dalam ayat ini, wal kadhiminal ghayz. Yang termasuk orang-orang yang bertakwa adalah yang mana ia mampu mengendalikan emosinya, amarahnya, tidak baperan ketika dia ada sesuatu yang menyakiti hatinya, menyakiti dirinya,
maka dia mampu mengendalikan emosinya. Dia tahan karena dia tahu kalau orang sudah emosi, sudah marah, dikhawatirkan itu campur tangan iblis atau setan akan masuk ke dalam dirinya sehingga dia akan melewati batas, hilang kendali. Inilah orang yang bertakwa yang kedua. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mampu memaafkan orang lain. Walaupun orang itu menyakiti, menyinggung perasaannya, tapi dia tahan. Dia tidak langsung membalas. Walaupun boleh kita membalas atas keburukan orang lain dengan apa yang kita inginkan, sebatas dengan keburukan yang mereka lakukan, orang lain lakukan pada kita, dan kita mampu membalasnya, tapi ternyata orang ini tidak membalas. Dia mampu memaafkan kesalahan orang lain, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Yang paling banyak adalah dengan ucapan, sehingga banyak sekali orang yang tersakiti hatinya, bahkan sampai mati belum termaafkan karena lidah seseorang itu mudah sekali mengucapkan sesuatu, terutama yang tidak baik. Lidah memang tidak bertulang, tajamnya melebihi pedang. Ketika menyakiti orang sampai mati tidak akan hilang. Baik hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, saiman saimat, itulah karakteristik orang-orang yang bertakwa yang digambarkan, yang dijelaskan dalam ayat ini. 3 hal. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bertakwa dengan melaksanakan 1, berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua, kita bisa mengendalikan amarah kita. Dan yang ketiga, mampu memaafkan orang lain. Dan sehingga kita termasuk orang yang bertakwa yang dikatakan dalam ayat 133, al-jannat u'iddatil muttaqin, dan insyaallah kita dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, karena orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini sedikit, mudah-mudahan manfaatnya. Insyaallah kita akan kembali bertemu dengan acara yang sama, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.